Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita nggak bisa tos kiri kanan ya, karena prokes ya. Tetap aja kita lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita langsung buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-18 sampai 19. Yesaya pasal yang ke-43, ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan siang hari ini saya beri judul Paradigma yang Baru. Dalam Yesaya pasal yang 43 ayat 18 bunyinya begini, firman-Nya, firman siapa saudara? Firman Tuhan. Kepada siapa? Saudara dan saya. Ketika setiap firman yang diucapkan, setiap firman yang saudara baca, ketika saudara baca, saudara dengar, berarti firman itu untuk saudara. Saudara, kita lihat firman-Nya, firman Tuhan. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, Tuhan ngomong jangan ingat-ingat yang dulu. Pikiran yang dulu, sistem pola pikir yang dulu ya sudah, termasuk mantanmu. Jangan diingat-ingat lagi, saudara. Lalu kemudian, saudara, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan seolah sedang berkata kepada setiap kita, jangan menoleh ke belakang lagi. Lalu ayat yang berikutnya, saudara, 19. Lihat, siapa? Tuhan ngomong lagi, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan sedang bertanya kepada saudara, kenapa kamu masih pikiran yang lama? Kenapa kamu terus mengeluh? Bukannya aku sudah memberikan sesuatu hal yang baru? Bukannya aku sudah memberikan jawaban yang baru? Apakah kamu tidak mengetahuinya? Lihat yang berikutnya saudara, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Sesuatu yang tidak mungkin, yang bisa dikerjakan oleh manusia, mampu dengan mudah Tuhan kerjakan. Saudara, dari ayat ini sudah, artinya apa sampai Tuhan ada pertanyaan begitu? Masa kamu nggak sadar? Masa kamu nggak ngerti? Bahwa aku sudah memberikan jalan, aku sudah memberikan terobosan. Saudara, ketika saya membaca ini, merenungkan ini, saya teringat peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa apa itu saudara? Di dalam peristiwa itu, ada orang yang sudah menyadari Yesus Kristus sudah lahir. Tapi ada orang lain yang enggak menyadari, mereka masih menunggu Sang Mesias itu datang. Bahkan sampai hari ini, mereka masih menunggu Mesias itu datang. Padahal Sang Mesias sudah datang. Artinya apa saudara? Kita tidak akan pernah tahu sesuatu yang baru, bahkan sudah tumbuh di dalam Yeremia ayat yang ke-18 tadi. Bahkan sudah tumbuh, saudara tidak akan pernah mengetahuinya jika kita memakai paradigma yang lama. Kita akan bisa mengetahui ada jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Ada mujizat Tuhan di sana jika kita memakai paradigma yang baru. Dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu yang namanya mujizat. Kenapa saudara? Yang Tuhan kerjakan, manusia tidak akan dapat kerjakan. Saat ini, siang hari ini, persoalan apa dalam hidupmu? Coba saudara mulai merenungkan dulu. Sejenak saudara jangan dulukan pikiran-pikiranmu dulu. Dengarlah suara Tuhan dulu. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepadamu. Mari kita lihat saudara. Paradigma yang baru ini apa sih maksudnya? Paradigma yang baru adalah pola pikir. Cara pandang. Dan di dalam Alkitab banyak tertulis saudara. Peristiwa-peristiwa mereka harus mengalami paradigma yang baru untuk tetap mendapatkan mujizat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Bisa minta tolong dimunculkan Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Ini peristiwanya kapan?
Ini peristiwanya bangsa Israel ketika sebelumnya mereka ada di dalam padang gurun. Mujizat Tuhan nyata terus diberikan. Dan bangsa Israel hanya menerima. Tapi saudara, ketika bangsa Israel masuk pada tanah perjanjian, saudara, lihat ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Tahu mana saudara? Bukan di mana, mana saudara. Ini roti dari sorga saudara. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Mana berhenti ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian dan bangsa Israel makan dari hasil tanah perjanjian ini. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, mujizat mana berhenti, tapi mujizat Tuhan tetap terjadi. Kapan ini terjadinya, saudara? Cuma bentuknya berbeda, saudara. Ketika bangsa Israel sudah masuk dalam tanah perjanjian, artinya mujizat Tuhan tetap terjadi, tapi dengan cara yang berbeda. Apanya, Pak, yang berbeda? Yang berbeda adalah bangsa Israel harus menabur. Ketika bangsa Israel menabur di dalam tanah perjanjian, maka saudara, taburan itu akan mulai bertumbuh, kemudian mulai berkembang, berbuah, dan bangsa Israel menikmati buahnya itu, menikmati hasilnya itu. Tapi saudara, ketika bangsa Israel dalam padang gurun, pada bangsa Israel hanya menunggu mana datang. Hanya menunggu, saudara, burung puyuh datang, saudara. Diberikan dengan secara mujizat. Ini membuat bangsa Israel menjadi lemah. Ini yang membuat bangsa Israel menjadi manja. Makanya Tuhan tidak suka dengan cara begitu. Tuhan nggak mau anak-anaknya manja. Tuhan mau anak-anaknya adalah aktif. Aktifnya di mana? Bangsa Israel harus menabur. Lalu kemudian dari taburannya itu bertumbuh, berbuah, dan hasilnya dinikmati oleh bangsa Israel. Loh Pak, di mana letak mujizatnya Tuhan? Saudara, letak mujizatnya Tuhan di pertumbuhannya. Kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 27. Buka Alkitab saudara dan lihat di dalam monitor, Markus pasal yang keempat, ayat 26. Perhatikan saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat yang ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ini mujizat. Pertumbuhannya itulah yang disebut mujizat. Manusia tidak bisa membuat pertumbuhan benih, nggak bisa membuat pertumbuhan tunas, hanya Tuhan. Tapi saudara, di situ dari peristiwa di sini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa mujizat itu, karya Tuhan tetap ada, caranya berbeda. Di tempat yang tersembunyi, benih harus masuk dalam lubang tanah yang gelap, ditimpuk oleh tanah-tanah dan terhimpit. Tapi saudara, benih itu harus mati. Dan mulai di situ mulai ada pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang ini dalam musim pandemi, saudara mungkin dalam situasi yang gelap. Saudara mungkin situasi yang gak nyaman. Semua terdampak. Tapi saudara mulai mengerti, pakai paradigmamu, pakai lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang membuat pertumbuhan dalam hidupmu, saudara. Makanya jangan lembek lagi, jangan manja lagi. Siang hari ini Tuhan mengingatkan pada setiap kita, rubah paradigmamu. Ini paradigma bangsa Israel, terbiasa manja di padang gurun dulu. Lalu saudara, cerita siapa lagi? Tentang paradigma yang baru. Tentang saudara di dalam perjanjian lama, di situ ada peristiwa janda miskin ketemu dengan Elisa.
Saudara tahu ceritanya ini, janda miskin itu ditinggal mati, suaminya yang seorang nabi, tapi ditinggal memberikan warisan hutang, saudara. Rupanya ada nabi yang suka hutang. Makanya saudara jadi hamba Tuhan jangan suka berhutang, saudara ya. Kasihan yang ditinggalkanmu. Jadi saudara, di sini saudara ada seorang janda miskin. Ini bukan janda Sarfat ya, kalau janda Sarfat dengan Elia. Tapi inilah janda miskin dengan Elisa. Dia datang kepada Elisa dan Elisa tanya, apa yang kamu punya? Minyak dalam buli-buli yang kecil. Lalu kemudian Elisa ngomong sama si janda ini, pinjam bejana-bejana yang kosong di tetangga-tetanggamu. Bawa masuk, semua pinjam, bawa ke rumahmu. Dan saudara ketika dibawa masuk, dan ketika buli-buli yang isinya minyak itu dituangkan, maka saudara, bejana yang begitu banyaknya semuanya penuh. Mujizat terjadi. Tapi wanita ini masih terikat hutang. Saudara, mujizat Tuhan diberikan oleh Tuhan melalui Elisa, saudara. Mujizat ini dahsyat, minyak yang dalam buli-buli yang kecil bisa memenuhi bejana begitu banyaknya. Ini sebuah mujizat dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Terjadi. Tapi sudah bebas dari hutang ini wanita? Belum. Apa yang harus dilakukan? Dia harus keluar dari rumahnya membawa bejana itu, jual ke tetangga-tetangga. Hasilnya yang pertama, bayar hutangmu. Selebihnya kamu hidup. Butuh kerjasama. Wanita ini mungkin berpikir, aku ketemu dengan Elisa, mau menyampaikan kesulitanku, aku terikat hutang dan lain-lain sebagainya, didoakan selesai hutangnya. Tidak. Mujizat sudah diberikan, tapi wanita ini harus keluar untuk menjual minyak dalam buli-buli itu. Dan ini pasti butuh waktu. Butuh kerjasama antara saudara dan saya dengan Tuhan. Ketika mujizat itu terjadi, sekali lagi jangan lembek. Saudara, betapa besar kasih Tuhan pada kita semuanya. Tuhan mau bangsa Israel seperti cerita tadi. Tuhan mau bangsa Israel menuai. Tuainya banyak. Di situ bangsa Israel mulai mengerti manajemen, mulai mengerti banyak hal. Justru ini semakin memperkaya. Dia tidak mudah bersungut-sungut. Janda miskin ini juga begitu. Dia harus keluar dari rumahnya untuk menjual mujizat yang Tuhan sudah kerjakan tadi. Sehingga tertolonglah dia dari jerat hutang. Hati-hati yang berhutang ya. Kadang-kadang kita berhutang itu, saudara, hutang kemudian untuk usaha, setelah dapat pinjaman, beli mobil, beli ini habis, modalnya dari akhirnya kecil, saudara. Jadi repot, saudara. Nah, saudara, kita lihat, ini bicara tentang paradigma yang baru. Mujizat sudah ada, cuma kita mesti melangkah. Saudara yang sedang kuliah, saudara yang sedang bekerja, saudara yang sedang usaha, apapun aktivitas saudara, Tuhan sudah bekerja melalui musim pandemi ini. Tidakkah kau mengetahuinya? Sudah nak, sudah Tuhan kerjakan. Tapi kita masih pelongo karena kenapa? Kita masih pakai pikiran yang lama. Harus pakai pikiran yang baru. Terus apa lagi peristiwa apa lagi? Peristiwa ketika murid Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum istri dan anaknya. Di situ ada cerita, saudara. Yesus setelah mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Lalu ngapain, saudara? Apakah ketika Yesus mengucap syukur, 5.000 orang tiba-tiba kenyang perutnya? Tidak. Butuh murid-murid dari Tuhan Yesus untuk membawa roti itu, memberikan ke mereka, dan itulah, saudara, terjadi pelipat gandaan dan luar biasa. Dan saudara tahu semuanya, ceritanya. Semuanya mengalami kenyang, bahkan sisa. Artinya sekali lagi saudara, hari-hari ini, paradigma yang baru ini, artinya yang pertama, kita mesti aktif. Tuhan tidak mau sendirian, Tuhan mau bersama-sama dengan saudara dan saya untuk menyelesaikan sisa dari akhir zaman ini, saudara. Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang besar melalui hidup saudara. Makanya Tuhan izinkan saudara mengalami beberapa hal
yang menurut saudara mungkin tidak enak, tapi saudara mesti tahu, bukannya di situ ada pertumbuhan iman. Mengerti saudara? Yang mengerti katakan heeh deh. Puji Tuhan. Sampai akhirnya ya saudara ya. Jadi saya nggak susah payah lagi saudara. Jadi saudara, butuh kerjasama antara Tuhan dan saudara dan saya. Tuhan tetap memberikan penyertaannya, berkatnya, mujizatnya. Tapi butuh reaksi kita. Jadi saudara, paradigma yang baru adalah Tuhan melibatkan kita untuk menyelesaikan mujizatnya. Karena Tuhan nggak pengen saudara, kita sendiri, Tuhan sendirian. Tuhan kepengen anak-anaknya diakui oleh dunia. Saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Namun caranya sekarang berbeda Bapak Ibu. Saudara semuanya. Tuhan masih sama. Seperti janjinya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sama. Cuma caranya sekarang yang berbeda. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Engkau harus aktifkan iman saudara. Seperti yang tadi dalam VOP itu saudara. Tidak kebetulan kita ngomong tentang aktif. Nggak bisa menunggu saja. Ayo saudara, sekarang ini kita mesti harus rubah paradigma kita. Rubah cara pandang kita yang kedagingan banget menjadi cara pandang kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, paradigma baru pengertian yang berikutnya saudara. Yesus secara manusia, secara tubuh dagingnya memang gak ada bersama kita. Makanya dia ngomong, aku harus pergi. Supaya penolong itu datang, yaitu Roh Kudus. Tuhan mengubah paradigma itu lagi saudara. Roh Yesus secara badan terbatas banget karena dia memang selain Tuhan 100%, dia manusia 100%, terbatas dengan tempat dan waktu. Makanya dia harus pergi supaya yang dahsyat itu Roh Kudus. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia mulai ada sudah. Dan Tuhan sedang merobohkan paradigma itu. Gereja bukan bicara tentang gedung, tapi gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh saudara semua dan saya. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Makanya saudara mesti jaga tubuhmu baik-baik. Saudara tahu ini gereja. Tuhan izinkan pandemi supaya tidak ada kepalsuan. Kalau dulu di gereja sebelum pandemi banyak palsunya. Kelihatan semuanya jalan dengan baik, kudus banget, pulang dari gereja nggak tahu sehari-harinya. Tapi Tuhan mengajarkan pada kita adanya pandemi, kita semuanya menjadi semakin dikuduskan. Sepasang suami istri sebelum pandemi saudara, ada kepalsuannya, kelihatannya mesra, tapi pulangnya berantakan lagi saudara. Mesranya cuma di gereja, tapi adanya pandemi, mereka beribadah di rumah, menarik hadirat Tuhan. Di situ hadirat Tuhan nyata dalam keluarga. Saudara tahu pasangan mesra yang palsu itu seperti apa? Ini pasangan yang palsu saudara ya. Seorang istri membuat puisi buat suaminya. Dengar baik-baik saudara. Ini para istri mulai dengar. Yang calon menjadi istri, wah ini siap-siap ini saudara ya. Jadi saudara, ini istri memuji suaminya tapi ujung-ujungnya menjatuhkan saudara. Si istri ngomong begini, kutulis namamu di pasir. Tulisan itu tersapu air. Wih keren saudara ya. Kutulis namamu di angkasa, tulisan itu tertutupi udara. Yang terakhir yang ketiga, kutulis namamu di dalam jantung hatiku, dan aku terkena serangan jantung. Kayaknya mesra tapi ujung-ujungnya blek langsung. Suaminya gak terima saudara. Memangnya kamu saja yang bisa. Suaminya ngomong begini lagi, Tuhan melihat aku kelaparan. Dan dia menciptakan roti.
Tuhan melihat aku kehausan, Tuhan menciptakan air. Tuhan melihat aku bebas tanpa masalah, makanya Tuhan kirim kamu jadi istriku sehingga aku sekarang punya masalah. Kayaknya kompak tapi ujung-ujungnya nggak kompak saudara ya. Makanya ayo saudara, hari-hari ini saudara ngertiin posisi pandemi kemarin ini, puji Tuhan sudah onsite begitu saudara. Kalau kemarin kita seperti dipaksa untuk online, banyak yang teriak-teriak, gak enak, banyak begitu saudara ya. Tapi saudara, kenapa enggak saudara mulai berpikir beradaptasi? Dan itu baik. Dan mulai menarik hadirat Tuhan. Dan sekarang ini kita diajar beberapa minggu yang lalu, gereja bukan bicara tentang gedung. Memang butuh juga seperti ini, ibadah, berkoloni untuk memuji menyembah Tuhan. Ini enggak bisa diganti oleh apapun juga saudara. Ada baik, memang baik Tuhan saudara, tapi Tuhan sedang menunjukkan peristiwa pandemi untuk saudara tetap online dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, meskipun di gereja seperti ini, ataupun di luar. Makanya diajarkan saudara merasakan hadirat Tuhan, menciptakan berkat Tuhan itu yang pertama adalah keluarga. Anak menghormati orang tua menghormati anak, suami menghormati istri, istri menghormati suami. Itu dibentuk oleh Tuhan supaya tidak ada kepalsuan lagi. Kemudian yang berikutnya setelah keluarga, pekerjaan. Yang kuliahmu harus dibenerin. Yang bekerjamu yang baik, jangan terus menjadi batu sandungan. Kalau dulu sebelum pandemi saudara, banyak orang menjadi batu sandungan, kelihatan aktif di gereja. Setiap hari ke gereja. Sampai ada satu orang tua yang telepon ke saya karena saya banyak di anak muda. Kak, ini ngapain di gereja? Ngapain sih sebenarnya di gereja? Aku usir dia, aku suruh bawa kasur sekalian ke gereja. Rumahnya di gereja. Karena apa? Dia tidak bisa menghormati orang tua. Tapi dengan adanya pandemi, orang mulai saling menghormati. Sama juga bekerja. Dulu pada waktu bekerja sering izin dari kantornya. Ngapain? Doa puasa. Lalu kemudian sering izin, akhirnya nggak jadi berkat, saudara. Bukannya Tuhan tempatkan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu yang dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya bagaimana sikap kita untuk dapat nangkep isi hati Tuhan, nangkep maunya Tuhan masuk di dalam Pentakosta ketiga ini. Saudara, Pentakosta ketiga ini adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Paradigma yang baru, saudara bekerja sendiri nggak bisa. Saudara butuh Roh Kudus dan Roh Kudus butuh saudara untuk bergerak. Setelah bergerak saudara, maka penuaian itu besar terjadi. Amanat agung selesai, Yesus menjemput kita semuanya di awan-awan. Dan itu dahsyat. Saudara-saudara, hari-hari ini saudara mulai merubah paradigma saudara. Fokuskan hal-hal yang rohani, maka yang lahiriah mengikuti. Jangan fokus yang lahiriah dulu, baru nanti aku bereskan dulu Pak. Nanti setelah itu aku baru ngurusi gereja atau ngurusi Tuhan. Keliru saudara. Saudara, sesuatu hal yang rohani, maka efeknya ke yang jasmani. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi manusia lebih cenderung yang ditambahkan dulu, kebenaran Allahnya, kebenaran kerajaan surganya nanti dulu. Kebalik saudara. Sama juga ketika kita di dalam kehidupan kita, ketika kondisi tidak enak lagi, banyak persoalan, gak mau datang ke gereja. Justru ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, hidupmu merasa nggak nyaman, datanglah ke gereja. Karena gereja tempat orang yang sakit, saudara. Jadi tetap dekatlah dengan Tuhan. Nah, saudara, ini yang dilakukan. Dua hal yang mesti kita kerjakan di dalam era Pentakosta ketiga ini. Sampai kepada amanat agung ini selesai. Yang pertama, saudara,
anak-anak Tuhan harus mengubah paradigma yang lama menjadi yang baru, yaitu apa? Tidak menunggu, tapi harus aktif mewujudkan itu. Caranya apa? Yang pertama, bagaimana kita mesti aktif? Doa kita diubah. Selama ini kita berdoa, hanya menyampaikan unek-unek kita, hati kita sampaikan ke Tuhan. Enggak, tapi saudara hari ini mulai berubah. Berdoalah sampai engkau mendengar suara Tuhan. Jangan terus Tuhan mendengar suaramu. Ayo kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tiba-tiba Tuhan bukakan ini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan pun ngomong. Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Artinya buat Tuhan, saudara, Tuhan tuh ngerti hatimu. Tuhan ngerti kebutuhanmu. Tapi saudara, yang dimau oleh Tuhan, dengarlah dia berkata-kata. Lihat, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum apa? Kamu minta kepadanya. Jadi jangan terus minta, sodorkan, mulai tingkat levelnya dinaikkan. Kapan Tuhan? Kapan? Dan Tuhan jawabnya, kapan. Alias nggak dapat kita, saudara. Jadi doalah sampai engkau mendengar suara Tuhan. Karena doa itu bukan satu arah, itu dua arah. Kita ucapkan, sana mendengar, sana ngomong, kita juga mendengarnya. Makanya saudara, kita mulai sekarang ini dengar-dengaran. Berdoalah sampai engkau mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu, saudara, ketika engkau mengerti, itu Tuhan yang ngomong. Saudara tidak akan pernah takut. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab apa yang dia ucapkan. Tapi kebanyakan dari setiap kita merasa dengar-dengaran suara Tuhan. Oh, Tuhan ngomong sama aku kok. Tapi kok kenapa ya hidup kok begini ya? Tuhan ngomong sama aku. Iya, itu bukan Tuhan ngomong sama kamu. Engkau dengar-dengaran, itu suara hatimu, bukan suara Tuhan. Tuhan kok pelin-pelan. Tuhan itu kalau sudah ngomong, dia kerjakan apa yang dia ngomongkan, saudara. Karena dia Tuhan. Jadi yang sekarang ini sering-sering kita dengar, nah Tuhan sekarang ngomong begini, besok berubah lagi. Saudara, perhatikan di dalam firman Tuhan, Alkitab saudara. Para nabi, para rasul, ketika mereka berdoa, perhatikan baik-baik di dalam Alkitab. Mereka sampai mendengar suara Tuhan. Ngerti saudara? Jadi saudara berdoa bukan terus ngomongin kita terus. Tuhan aku begini, Tuhan enggak salah sih. Mintalah maka engkau akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tapi kalau kita cenderung terus memaksa terus, Tuhan tahu. Tapi jawaban Tuhan masalahnya ada 4. Tuhan jawab yang pertama apa? Tidak. Tuhan sudah jawab, sudah. Tapi jawabannya apa? Tidak. Contohnya apa Pak? Contohnya, saudara ngerti mau contohnya saudara? Tuhan, ini anak Tuhan. Ini doa seseorang yang merindukan pasangan. Ini anak Tuhan. Cinta akan engkau, aktif, luar biasa, suka berdoa. Tuhan buat aku ya Tuhan. Tuhan ngomong tidak. Loh Tuhan, kita kan seiman, sepadan. Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan ngomong apa? Tidak. Kenapa alasannya? Lalu Tuhan ngomong, enggak bisa nak. Yohanes enggak bisa berpacaran dengan Joko. Pasti jawabannya tidak. Kalau engkau meminta sesuatu yang bertentangan dari pandangan Tuhan, dan itu mencelakakan engkau, pasti jawabannya tidak. Lalu jawaban Tuhan yang kedua, ya, tapi tunggu. Anak saya minta sepeda motor, saudara. Dia waktu itu usianya masih 7 tahun. Ngotot pengen sepeda motor. Akhirnya saudara, saya cuma ngomong satu, iya nak, tapi tunggu. Gak enak Pak naik sepeda motor, enak, gak bisa. Papa pasti belikan, tapi tunggu.
Sebagai bapak yang baik, gak mungkin saya belikan. Karena kenapa, saudara? Pada waktu itu badannya kecil, jangan-jangan dia tidak naik motor, tapi dia dinaiki motor, saudara. Artinya belum siap, meskipun ujung-ujungnya, karena mamanya sangat mengasihi Tuhan, saudara, dan dia sudah dibelikan motor juga. Tapi sampai hari ini enggak dipakai motornya. Debuan. Karena apa? Enggak tepat waktunya. Ya dan tunggu. Dan jawaban Tuhan yang ketiga, itu ya. Nah ini biasanya langsung kita berbinar-binar. Karena menurut kita, jawaban Tuhan cuma satu, ya. Tapi menurut Tuhan jawabannya ada 4. Dan jawaban Tuhan yang ketiga adalah ya. Nah ini biasanya yang sejalan. Oh ya ini mau, gini Tuhan juga berkehendak, ya jalan. Maka jawabannya Tuhan, ya. Jawaban Tuhan yang keempat, ini berbeda. Apa yang gak pernah kamu bayangkan dan pikirkan, dan terlintas dalam pikiranmu, Tuhan berikan. Yang bekerja, Tuhan, mbok ya gajiku naik separuh, dulu 2 juta sekarang jadi 3 juta. Tolonglah Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa? Kalau tak kasih 10 juta mau enggak kamu? Mau. Tuhan ngerti kita, saudara. Ngerti, saudara. Tapi kalau kita selalu ngomongannya apa? Jawaban Tuhan selalu ya, ya, ya. Oh Tuhan jawab aku. Kalau Tuhan jawab ya, kita kesaksian di mana-mana, saudara. Tapi ketika Tuhan jawab tidak, waduh kita ngomong, aku menggedor pintu sorga dengan puasa Ester sampai kelenger, saudara. Tapi jawabannya tetap tidak. Engkau ngotot kayak apapun, ya tidak jawabannya. Ngerti? Yang ngerti katakan lagi. Puji Tuhan, ya saudara ya. Jadi doa sampai mendengar suara Tuhan. Saudara, ini yang terus kita dengung-dengungkan. Gereja mengajak kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan yang paling terdalam. Tuhan ingin anak-anaknya diselamatkan. Saudara, Tuhan butuh saudara. Tuhan ingin orang di luar sana diselamatkan seperti saudara. Gak bisa bayangkan itu adalah juga anak Tuhan. Tapi mereka belum mendengar kebenaran. Butuh kesaksian dari saudara untuk mereka. Mereka juga anak Tuhan. Makanya saudara jangan egois. Saudara dengar suara Tuhan, inilah suara hati Tuhan. Tuhan ingin jiwa-jiwa di luar sana diselamatkan. Seperti seorang ayah atau ibu, mereka punya 2 orang anak, yang satu jatuh keluar rumah, tidak tahu jatuh dalam dosa, terikat seks bebas dan lain-lain sebagainya. Sedangkan anaknya dia patuh di rumah, semua diberikan, tapi dalam hatinya dari seorang ayah dan ibu, kamu masih ingat kokomu enggak? Di mana dia? Aku ingin dia kumpul dengan kita. Tuhan pun juga sama. Dia pengen semua umat di sana diselamatkan. Kita boleh happy-happy, oh kasih. Di luar sana menderita, saudara. Sudah pasti dipastikan, saudara. Orang yang gak mau nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Inilah perlunya. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuasaan, kekuatan kepada kita untuk melakukan amanat agung. Buka hatimu. Ubah cara doamu, jangan aku saja. Kalau engkau aku terus, nggak dapat saudara, engkau akan terus merasa susah. Tapi ketika engkau mulai mengutamakan Tuhan, Tuhan pun mulai memperbaiki hidupmu. Bukannya itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu sekarang ini. Doa masih berubah. Jangan doa orang seperti orang berdosa. Tahu doa Bapa kami, saudara? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apalagi di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu kan doa Bapa kami. Tapi seringkali doa kita tidak begitu. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan Tuhan, karena kami bisa masuk sendiri. Karena kami banyak keinginan,
Firman Tuhan berkata, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita banyak. Makanya saudara, bukan salah Tuhan. Kita sendiri yang punya keinginan macam-macam. Ubah doa kita. Amin. Yang kuliah di Bengkulu, ingat, engkau dulu datang ke Bengkulu ini ngapain? Pertama kali. Tujuanmu kuliah, bukan pacaran. Bukan narkoba-narkobaan. Bukan yang lain. Selesaikan kuliahmu. Jadilah berkat buat orang tuamu. Ingatlah dulu kedua orang tua mengantar kamu ke travel. Nangis-nangis ya. Nanti baik-baik ya di Bengkulu ya. Datang ke GBI. Tapi di sini sudah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, terutama yang masih mahasiswa, selesaikan kuliahmu dengan baik. Amin. Kalau kamu ingin jadi berkat, jadikan berkat buat orang tuamu. Itu sama saja menjadi berkat untuk Tuhan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Dia bertanggung jawab sejak engkau dilahirkan. Sampai besar seperti ini. Bahkan sampai saya besar seperti ini, saudara, bisa khotbah, saya masih dinasihati oleh ibu saya, saudara. Karena buat dia, saya masih bayinya dia dulu, saudara. Itulah orang tua. Kasihnya tidak akan pernah luntur. Ya, adik-adik yang selesaikan kuliahmu, cepetan. Jangan berhenti di tengah jalan karena pacaran, karena yang lain-lain. Selesaikan, setelah selesai terserah kamu mau pacaran lagi kek, mau menikah kek, terserah. Selesaikan dulu perkuliahanmu. Yang kerja, kerjalah dengan yang baik. Bawa kemuliaan Tuhan di sana. Yang usaha juga begitu, usahalah dengan baik. Jangan ada tipu-tipuan di sana. Nah kemudian saudara, yang terakhir sudah. Selain tadi doa, memuji dan menyembah, itu harus jadi gaya hidup kita. Dan yang terakhir saudara, apa yang kita mesti lakukan dalam era Pentakosta ketiga? Unity. Unity ini memang agak sulit saudara, tapi ini harus. Unity di dalamnya ada menyangkal diri, merendahkan hati. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Filipi pasal yang kedua, ayat ketiga bunyinya begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang nggak suka unity pasti kesulitan menjalankan ini, sudah. Karena di sini katakan mencari kepentingan sendiri. Yang tidak mencari kepentingan sendiri ini untuk unity sulit. Kemudian puji-pujian, wah nggak bisa. Saudara, butuh yang namanya sangkal diri. Merendahkan hati, menganggap orang lain lebih utama. Jangan gampang menghakimi. Ketika saudara menghakimi temanmu atau rekan kerjamu atau siapapun, saudara menghakimi karena kelemahan orang tersebut, saya mau katakan engkau juga punya kelemahan. Kalau engkau menghakimi karena dia orangnya pelupa tapi engkau bukan pelupa, saudara saya mau beritahu, engkau juga punya kelemahan. Jangan pernah menghakimi orang. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita unik, berbeda-beda, supaya kita saling mengisi. Amin, saudara. Kita mesti unity untuk menyelesaikan amanat agung ini, saudara. Unity juga berbicara tentang kita butuh orang lain sebagai tubuh Kristus. Jangan merasa kaya sendiri, saudara. Kaya karena ada pembeli, saudara. Pembeli di usahamu nggak ada yang beli, saudara akan bangkrut sungguhan, saudara. Seperti kayak artis kalau nggak ada penggemar, saudara, dia bukan artis lagi. Artinya butuh, saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada kesombongan, saudara. Jadi unity, kita boleh butuh orang lain. Memang ketika kita membutuhkan orang lain dalam bergaul, ini kita akan mengalami kesulitan. Kesulitannya di mana? Ketika kita menerima kelemahan seseorang. Itu sulit. Tapi kalau saudara menerima kelebihan seseorang, saudara tidak perlu belajar. Oh ini kelebihannya pemurah, wah saudara nggak perlu belajar karena saudara akan diperhatikan terus sama orang itu. Tapi yang perlu belajar ketika saudara mengetahui orang tersebut punya kelemahan, saudara harus belajar menerima kelemahannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, siang hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan sudah melakukan mujizat untuk kau.
Ubah cara pandangmu. Ubah pola berpikirmu. Saya undang pemain musik dan singer, worship leader, termasuk saudara, cara pandang saudara terhadap dosa. Saudara tak pernah kalau saudara berpikir sebelumnya memandang dosa, berkata, aku tidak melakukan dosa karena aku takut masuk neraka. Tapi saudara mulai berpikir paradigma yang baru, berkata bahwa aku tidak melakukan dosa karena aku nggak mau menyakiti hati Tuhan. Ini beda, saudara. Saudara yang pertama tadi karena pamrih, tapi yang kedua karena kasih. Saya punya istri dan saya sangat mengasihinya. Anak saya, kami pun juga begitu. Kami dikaruniai 1 orang anak. Istri saya punya peraturan biasa ibu-ibu begitu ya. Gak ada ibu-ibu yang pengen rumahnya berantakan. Ibu-ibu selalu pengennya rumah itu rapi. Gak mungkin ada peraturan, mulai hari ini rumah kita harus berantakan. Hore, gak ada, saudara. Istri saya memberikan peraturan, rumah harus rapi. Artinya bukan karena takut istri saya ngomel, saudara. Tapi karena saya kasihan pada dia kalau dia ngomel. Kadang dia memang gak marah, saudara. Kadang dia ketika berantakan, dia sendiri. Ini ibu-ibu, saudara. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Haleluya, saudara. Dia gak komplain. Tapi dengan sendiri ngambil itu barang dirapikan lagi. Tapi sambil mulutnya ngomel, saudara. Ya. Tapi kami gak tega. Jadi saudara, kami melakukan peraturan itu bukan karena takut diomeli. Tapi karena kami mengasihi istri saya. Kami juga buat peraturan ketika di dalam kamar. Saya ngomong sama anak saya, kamar boleh ditutup tapi tidak boleh dikunci. Karena rumah kita ini semuanya serba terbuka. Harus tidak ada yang kita sembunyikan. Jadi saudara, itu dilakukan oleh anak saya juga, saudara. Dan ini saudara, membuat kita semakin mengasihi. Bukan karena kita takut konsekuensi dari peraturan itu. Tapi karena mengasihi. Jadi saudara, mulai siang hari ini, cara pandang saudara akan dosa. Berkata apa? Aku gak mau menyakiti Tuhan lagi. Aku gak mau Yesus terluka lagi karena perbuatanku. Bapak-bapak, matanya harus dijaga dari wanita yang lain. Ibu-ibu matanya juga dijaga dari berlian-berlian, dari tas-tas. Para mahasiswa matamu harus juga dijaga dari nyontek kiri kananmu. Semua harus dijaga. Amin. Amin. Jadi saudara, ayo siang hari ini rubah paradigma kita, termasuk kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, resapi setiap kalimat demi kalimat. Saudara masukkan dalam rohmu, kemudian utarakan melalui mulutmu kepada Tuhan. Maka itu menjadi pujian yang terindah untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Yes. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Mulai kita berkata, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya
percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Amin. Aku lebih perlu. Kami mau ubah cara pandang kami Tuhan padamu. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segalanya kan indah pada waktunya. Kita jadikan pujian ini sebagai doa kita. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, yes Tuhan, tapi karena cinta-Mu. Yes Tuhan, ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku. mari hampiri dengan kasih kita. Tapi Hampiri Tuhan dengan hati kita. Oh, angkat hati berkata pada Dia. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kepada Dia. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang kami Tuhan. Ini kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara siap memberikan kasih-Mu kepada Tuhan? Amin. Ubah cara pandang kita. Kasihi Tuhan bukan karena berkat-Nya, tapi karena kita memang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.